Saya ingin bunuh diri. Kan udah ambil nyawaku. Aku merasa nggak berguna. Aku udah merasa capek lah, ini terbeban banget. Mungkin kita perlu panggil Mbak Rara sih. Mbak Rara. Kembali lagi di podcast Warung Kepo bersama aku di sini Grace dan sebelahku dada. Siapa ya saya? Siapa ya? Kenalan? Kayaknya Ya. pernah tahu. Sudah pernah di sini. Halo, ketemu lagi dengan saya, David Beckham. Ini Dimas. Dimas Beckham. Oh iya, bukan. Dimas Beckham. Oke, di sini kita nggak cuma berdua teman-teman sobat sober. Jangan Jangan cuma berdua. Jadi kita ada apa nih ya? Ada tamu spesial. Siapa? Ini kita coba siapa ya Mas ya? Siapa? 1, 2, 3. Tara, ada Bapak Dika. Selamat sore, Pak Dika. Selamat sore guys. Salam. Ya. Salam saudaraan. Ani. Salam yang dikaji. Salam Patunggilan, Pak ya. Salam persaudaraan aja. Semuanya ya, salam semuanya ya. Siap. Bapak Dika, gimana Pak kabarnya Pak? Puji Tuhan hari-hari ini sehat, apalagi cuaca panas tapi hati tetap dingin. Panasnya sampai umum ya. Teman-teman kalau yang di sini apa juga cuacanya Kalau cuacanya sih dari dulu ya kayak gini, Pak. gitu ya. Nah, Cuacanya ya. Tinggal nunggu hujan aja, Pak, di Surabaya belum hujan. mungkin kita perlu panggil Mbak Rara sih. Mbak Rara. Ini ganti lokalan aja Bapak. Itu nggak jauh banget ya, aku mau dari sini kayaknya. Iya. Oke, Bapak, berarti tadi aman ya Pak perjalanan Puji Tuhan. sampai ke sini? Perjalanan dari Lamongan menuju Nagli ini aman. Aman. Ini kan weekend nih, Ya, betul. tapi puji Tuhan tidak ada kendala. Oh, Bersyukur. oh dari Lamongan, Mas. Lamongan saya itu. LA. Aduh. Dari LA dan Bukan Los Angeles ya. Lah. Wah, Lamongan. Ya. Lamongan. Berarti jenengan di Lamongan gereja mana, Pak? Ya, jadi saya itu pendeta di Lamongan. Sejak tahun 2020 saya ditugaskan di sana, di Lamongan. Lalu kemudian dulu sebelumnya melayani di GKJ Jemaat Bangelan di Malang. Jadi dari Malang dipindah ke Lamongan. Dan akhirnya ketemu Mas Dimas, Mbak Grace. Waduh, puji Tuhan. Bersatuan ya. Betul, Pak. Si, Chris. Kenapa Mas? Pak, ada IG nggak, Pak? Iya. Follow, Rek. Oh iya. Jadi teman-teman, saya cukup mengikuti itu media sosial Instagram itu. Kalau teman-teman mau bersaudara dengan saya, cari Pendeta Dika gitu. Nanti Tadi. silakan teman-teman ikuti saya. Nanti saya juga akan mengikuti sampean by request. Oh, Nanti- siap. Kalau teman-teman punya sesuatu yang baik, kita sharingkan. Mengikuti berarti jembatan kita gini Pak. Gimana? Oh enggak. Ya gitu. Oh gitu. Sudah di follow, Pak? Oh ya kayaknya belum deh. Oh, saya follow ya Pak ya. Ya, Baik. nanti saya akan full back. Tidak follow loh, Pak. Belum follow back, Pak. Jangan mas ya follow, Pak. Oh, sorry. Baru 5 detik yang lalu, Pak. Langsung ini Mas Dimas. Tapi saya menarik loh ini Mas, lihat entah Mas. Apa? Ini loh postingannya. Wah 2 hari yang lalu loh. Iya, Pak. Sing endi? Ini loh ini kan di kolam renang. Walah. Murah. Tak pikir bewot sih. Apa yang Wih, captionnya nih. Nah ini. yang mana? Mohon bantu jawab. Mengapa orang ingin bunuh diri? Waduh. Mohon dibantu Mas. Ayo Mas, dijawab Mas. Loh. Kok saya tidak. Ayah. Iya, jadi kita yang dijawab. Kalau teman-teman dulu saya, jadi harus dijawab. Kenapa orang itu ada yang ingin bunuh diri itu kenapa? Menurut sampean? Pak, Menurut saya bisa nggak unfollow, Pak?
Terlalu lihat ya, terlalu lihat. Apa tidak apa? Aku tidak ini senang nunggu. Aduh. Tapi kenapa Pak? Bapak kok bisa upload dengan foto background kolam renang dan juga captionnya seperti Oh ya, itu? saya ceritakan dulu ya. Udah musuh Pak. Jadi itu saya sedang foto di satu resort namanya Tanjung Kodo Resort di Lamongan sana. Itu ada kolam renangnya. Di belakangnya kolam renang itu ada laut lepas. Ada lautnya. Nah kemudian pada minggu-minggu ini tuh saya diminta teman-teman untuk membagikan firman Tuhan tentang mental illness. Nah kemudian maka saya ingin mencoba riset kecil-kecilan kepada teman-teman saya di Instagram. Jadi menurut teman-teman di Instagram, kenapa ya ada orang itu pengen bunuh diri? Nah itulah yang membuat saya memposting itu. Bukankah hidup itu indah gitu loh? Di balik postingan itu bukankah hidup itu indah? Tapi kenapa kok banyak orang yang ingin bunuh diri gitu, Mas Dimas, Mbak Grace? Saya pikir itu waktu itu ada Pak Dika nya lihat ikan terjun menenggelam. Bunuh diri mas. Saya tidak. Tempat so Pikir. Iya lah. Loh Pak, sebelumnya di GKJW Bangelan Pak ya? di Tangerang. Itu yang sekarang tempatnya Pak Bil ya? Ya, Pak Pendeta Bill Clinton Sudirman. Bill Clinton tuh dulu di sini pernah stase, ya stase kan dulu. Oh ya Sing gondrong. Oh iya inget. Masih gondrong sekarang. Enggak tahu masih gondrong. Cuma ditambah dikepang dah ini dia. Enggak ada. Biar itu keren. Siap. Kalau di Lamongan sama di Bangelan, kira-kira perbedaannya apa Pak? Kalau di Lamongan suhu udaranya itu panas, tapi kalau di Bangelan itu karena dia di pegunungan ya, ada lereng Gunung Kawi, jadi di sana lebih dingin, lebih sejuk. Wah asik itu untuk tempat. Gila nih. Wah, saya pikir malah mungkin ketika pindah ke Lamongan terus posting itu ada event-event apa gitu atau kejadian-kejadian. Oh enggak, kalau teman-teman yang ingin bunuh diri satu kali itu ada memang saya punya pengalaman. Saya pulang gereja mau pergi makan sama warga jemaat. Saya duduk di bangku penumpang, lalu teman saya ini yang mengendarai, yang driver. Terus dia ngomong, saya ingin bunuh diri. Tapi waktu itu saya nggak notice apa maksudnya. Jadi saya cuma Allah ngomong apa kamu gitu. Oh tak pikir Pak. Iya saya punya tips and tricks. Waduh. Waktu itu saya belum begitu paham. Nah akhir-akhir ini ketika melihat di media sosial, terutama yang di Semarang ini, dalam satu bulan ada 2 orang yang bunuh diri itu, saya baru sadar, oh iya, ternyata orang-orang yang ingin bunuh diri itu sebenarnya orang-orang yang pengen didengar, orang-orang yang pengen memiliki tempat untuk berbagi beban yang sedang dia alami, gitu. Itu di usia berapa Pak temannya Pak? Dia baru ini studi S2. Berarti kisaran 23-an gitu Pak. Bisa jadi. Tapi kemudian suatu saat lalu kemudian saya berjumpa lagi, saya notice, saya ajak komunikasi kembali, saya tanya, kamu kapan hari itu ngomong ke aku pengen bunuh diri, kenapa? Terus akhirnya dia bisa terbuka. Putus cinta kan? Ya asmara, jadi karena asmara. Diputusin atau gimana Pak? Dia diputusin. Temennya Bapak ini cowok Ganteng deh. Ganteng deh, harusin menang. Ayo sin putusin. Yang mutusin. Ayo. Ayo ngaku. Saya juga S2 ya. Iya Pak sudah S2 Pak ya? Wah, ini sedang S2. Sedang S2. Jadi mungkin dia terbeban di studinya, juga terbeban soal asmaranya. Di Indonesia atau? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Di kampus terkenal negeri. Wah, iki. Padahal idaman loh biasanya kayak gitu ya. Iki sing mutusno mikir-mikir mana baik. Kayaknya balik lagi aja bang. Oke. Tapi kalau di usia-usia seperti itu Pak ya, memang lebih rentan atau gimana Pak? Semuanya sebenarnya rentan ya, tetapi teman-teman pemuda itu karena seringkali merasa kalau dari postingan IG saya ada yang menjawab,
ketika dia curhat kepada temannya, lalu temannya tuh meremehkan masalah putus cinta. Aku pernah ngalamin. Kayak adu nasib gitu ya Pak. Depresif. Makanya dia mungkin sia-sialah, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang peduli, Malah dia nggak dapat solusinya kan Pak. Dia pinginnya dapat solusi malah nggak dapat apa. iya malah Itu dia. nggak dapat. Kalau ini pernah saya baca nih Pak saya nggak tahu statistiknya secara pastinya di Indonesia ya, tapi kalau di Jepang itu saya kemarin baca-baca lihat itu ada peningkatan persentase pembunuhan di Jepang Pak, pembunuh dirian Mas. Jadi itu di 2022 itu mereka meningkat 4,2% dan mayoritasnya tuh cowok. Wah, Ini yang menarik Pak. Wah, cowok ya. Mayoritasnya tuh cowok yang melakukan bunuh diri dan di level masih mahasiswa ataupun siswa. Gitu ya. Nah ini kan menarik. Jadi istilahnya kalau di kalangan pemuda itu kenapa kok di pemuda dan kenapa kok cowok gitu loh. Ya, perlu diriset lebih dalam ya. Iya. Bilangan Center, lembaga Bilangan Center itu pernah juga meriset beberapa anak-anak muda usia SMA dan juga perguruan tinggi. Dia juga menemukan hal yang sama, bahwa ada beberapa pemuda itu yang memiliki kecenderungan memang untuk melakukan bunuh diri itu. tapi tergantung dilakukan apa tidak gitu ya Pak. Tapi Ya, tapi- kecenderungan iya betul. Itu sudah bahaya atau sudah punya keinginan Pak? Ya. Itu perlu diperhatikan oleh kita ya anak muda ini. Gimana Pak? Kita kan Kira-kira ciri-cirinya gimana gitu? oke. Nah, kalau ciri-ciri orang yang sedang mengalami mental illness itu salah satunya ya mereka gini, dia akan mengalami kecemasan, mereka akan mengalami depresi, mereka akan mengalami gangguan-gangguan. Yang jelas batinnya mereka itu tidak tenang. Itu yang tanda-tanda yang bisa dilihat bahwa kalau teman-teman itu akan mengarah ke sana. Oke. Tapi biasanya kan ada ya Pak, misal dia menutupi hal-hal itu tuh dengan bercandaan, dengan dengan ceria di depan teman-temannya tuh dia mencoba tegar gitu loh Pak. Tapi padahal terlihat. supaya tidak terlihat. Tapi padahal waktu dia sendirian, waktu dia di rumah mungkin di kamar itu dia mungkin kayak aduh aku harus gimana lagi. Nah kayak gitu tuh kayak gimana Pak? Jadi kan kita nggak tahu luarnya dia tuh seperti padahal ciri-ciri biasa-biasa aja. Dia juga nggak menyendiri ya biasa gitu. Tapi ternyata dia punya luka sebegitu dalam gitu loh. Ya, jadi memang perlu kita sadari bahwa itu realitas ya, realitas teman-teman. Ada yang bipolar tadi itu, salah satunya orang yang mengalami mental illness. Nah, untuk mengatasinya caranya memang dia harus memiliki kesadaran dulu bahwa dia itu spesial di mata Tuhan. Awet dhewe iki wong IKJW, wong Kristen, itu tuh kita ini adalah orang-orang yang spesial. Jadi teman-teman pemuda harus menyadari itu bahwa kita ini spesial. Apa spesialnya? Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang Kristen, kita semua itu sudah berhak dapat kafling kerajaan surga. Itu yang harus teman-teman sadari dulu. Lah tapi kalau misalnya saya sudah merasa spesial, tapi kok tetap putus nah itu akibatnya tiga tadi itu. Nah, Ya, dalam tahapan selanjutnya selain penyadaran diri, dia harus memiliki optimisme. Misalnya nih, ada namanya Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nabi Elia ini udah putus asa, ini gimana sih dunia ini kok jadi seperti ini. Terus dia ingin ngomong sama Tuhan, Tuhan udah ambil nyawaku, aku merasa gak berguna, aku udah merasa capek lah, ini terbeban banget. Pada akhirnya Tuhan ngomong sama Nabi Elia, aku ada untuk kamu, aku ada untuk kamu. Dan bukti adanya apa? Yaitu ada angin sepoi-sepoi yang biasa-biasa menggetarkan dia. Nah saudara, maka dari cerita itu, kalau teman-teman mungkin terbeban, kemudian sudah sadar tapi kok masih gini-gini aja gitu, seperti Elia, mari kita berjumpa dengan Tuhan dan juga memiliki optimisme bahwa masa depan perjalanan kehidupan kita itu indah. Amin. Berikutnya juga yang perlu teman-teman harus pahami bahwa kalau Tuhan itu memberikan beban kepada kita, itu sama Tuhan udah diukur nih, kamu bisa melewati ini.
sehingga wis maju terus saya tapak wani bosan ya kan wani wani. Nah ini Pak yang sedikit menarik. Lanjut lagi Pak ya. Itu kan tadi pemicunya ada banyak Pak ya, yang istilahnya penyebab seseorang ini ingin melakukan bunuh diri. Nah, kalau di Jepang itu Pak ya, penyebabnya adalah tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Jadi mereka langsung ya kabur, terus ya merasa hidup saya sia-sia. Karena kan ya maaf ya, kalau di Jepang itu kan kita tahu kepercayaannya apa dan berbeda dengan kita Pak ya. Nah kalau misalnya teman-teman di sini nih kira-kira apakah penyebabnya sama Pak? Jadi di samping itu tadi orang tua yang terlalu menuntut atau peer pressure. Ya. Jadi kalau yang di Indonesia ya, yang ini menurut hasil penelitian, mereka itu kenapa kok pengen bunuh diri? Itu tuh beberapa hal yang membuat mereka ingin bunuh diri itu karena memang sekali lagi karena dia juga depresi dan juga memiliki perasaan cemas. Pemicunya itu. Nah, memang kecemasan itu kan antara ide dengan realita itu kan berbeda. Betul. Nah, teman-teman harus menyeimbangkan itu. Kalaupun mungkin orang tua pengen menuntut yang high, misalnya Tuhan Yesus nih juga menuntut kita, kamu ini harus hidup kudus ya. Yes. Kan aku kudus, kamu juga harus hidup kudus. Tapi untuk menuju ke sana kan kadang-kadang kita yuk gagal. Banyak sekali godaan. Ikut persekutuan doa gabungan lagi, terus kemudian berdosa lagi gitu. Tapi apakah kita akan terus berputus asa? Saya kira enggak. Jadi kita tetap optimis bahwa kita kalau diutus Tuhan menjadi sempurna, pasti Tuhan juga pasti sudah ngukur kita bisa sempurna. Oh Lur. Like you. Iya. Ini Pak Dika ini kelihatannya kan masih muda Pak ya. Iya. Usia berapa Pak? Usianya under 40. Sama ya, saya masih mana? Saya masih 25. 25 ya? Iya. Plus Mbak Grace mungkin yang 25. Waduh, belum dong Pak. Pak Grace ini 45. Mbak Grace loh. Saya masih under 25 saya Pak. Oh, 20. 20-an 24. 24 juga mahal. Kalau pendeta kita itu kita panggilnya Ebes dulu ya, Pak Wik gitu Pak. Oh iya. Kita panggilnya Ebes. Kalau pendeta yang sekarang Pak Budi itu kita panggilnya Babi. Oh Babi. Iya. Pak Dika ini masih muda, under 40. Saya panggil Koko aja ya. Aduh, Koko Crunch. Kacau ini penelitian. Nanti Cece aja. No, Cece. Cece. Pas Pak Cece Lamongan. Waduh. Pak, daripada kita bayangin Cece, mending yang depan kita itu. Pak. Ada makan Pak. Tapi gini Lur, ini makanan enak dibungkus dulu ya. Boleh Pak. Semeja-meja nih. Ojo Lur. Ya, makasih ya teman-teman. Pak, silakan. Minum Pak. Ternyata teman-teman peduli juga UMKM ya ini ya. Benar. Saya minyak kena minyak Pak. Oke. Ya gitu tuh Pak, istilahnya kan kalau itu kan gimana ya, dari pemicu-pemicunya itu kan ada di sekeliling kita gini Pak. Kalau misalnya nantinya ya kita nggak minta ya kalau ada teman-teman kita di lingkup gereja pemuda itu ada yang seperti itu apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Oke, jadi kira udah serius ya Lur ya. Iya Pak. Jadi seperti pengalamanku yang ketika ada teman yang ngomong bunuh diri, ku anggap biasa-biasa. Lalu melihat realita banyak orang yang bunuh diri itu, maka kemudian kita harus sadar bahwa kita dikasih 2 telinga oleh Tuhan itu untuk mendengar. Jadi kita lebih banyak mendengar teman-teman kita. Kalau ada teman-teman kita yang mungkin mengeluh, dengarkan dia, hadir bagi mereka. Begitu juga Tuhan kasih 2 mata, supaya ketika kita melihat teman-teman kita yang tidak bahagia, tidak ceria, tidak damai, tidak merasakan sejahtera, itu tugas kita melihat dan memperhatikan mereka. Lalu kemudian kita menjadi sahabat bagi saudara kita ini. Nah, teman-teman ini sekarang di GKJW jumlah pemudanya lebih banyak sekarang.
Jadi ini sebenarnya ladang bagi kita untuk apa ya? Untuk ambil bagian pelayanan bagi mereka, mendengarkan mereka. Kelihatannya nih Pak Dika ini, saya manggilnya apa tadi, Koko ya? Masih ya, Mas masih tahu ya. Ya seharusnya. Oh, sekarang kakak ya. Kelihatannya nih di samping jadi pendeta nih Pak ya, Pak Kakak. Kelihatannya juga aktif di pemuda Pak ya. Ya ya. Jadi saya ini, Tahu banyak soal. Oh, gitu. jadi saya ini Mas Kris, nggak tahu ya sama. Oh, nggak tahu. Saya itu dikasih apa? Dikasih kepercayaan. Selain melayani di KJ Lamongan, sekarang saya menjadi ketua KPPMD. Oh, Ah. apa itu Pak KPPMD? KPPMD adalah Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa. Komisi yang melayani teman-teman pemuda. Gitu. MD-nya tahu nggak? Nah, MD-nya. Mas Dimas. Waduh. MD itu majelis daerah. Jadi kalau di gereja biasa itu ada majelis jemaat, lingkup yang lebih luas lagi itu namanya majelis daerah. Nah, saya melayani di situ, ikut ambil bagian melayani sebagai ketua KPPMD di Surabaya Timur 2 di daerah Surabaya bagian barat sana. Lalu juga sekaligus saya dipercaya karena menjadi wakil ketua itu menjadi pengurus KPM. Nah, apalagi ini apa ini? KPM itu yang di Wonokromo itu Pak ya, ada patung Suro dan Boyo. Aduh, keren. Itu KPM. Beda. Betul, kebun binatang Surabaya kalau itu. Kalau KPM itu apa? Kalau KBM itu namanya komunitas basis mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa yang studi di Surabaya, yang dari daerah-daerah, dari Banyuwangi, dari Malang, dari Kediri dan seterusnya, itu yang sekolah atau kuliah di Surabaya itu harapannya menjadi satu keluarga ada di komunitas ini, komunitas KPM berbasis mahasiswa ini. Nah, jadi dari podcast ini saya ingin mengajak, mungkin di luar sana ada teman-teman yang aku ini ada di Surabaya, yuk gabung ikut di KPM Surabaya. Bagaimana caranya supaya bisa ikut gabung? Follow media sosial kami KPM Surabaya. Oke, Oke. Surabaya. Nah, kalau seperti saya ini Pak ya, saya kan dari Jepang tadi Pak ya. Dari juga Waduh, Mas. Karena nggak tahu pasti dari Jepang ya. Oke. browsingnya dari Jepang. Saya kan nggak tahu siapa-siapa. Terus kuota saya habis istilahnya ya. Itu bisakah saya kalau ke gereja itu, apakah di setiap gereja itu ada perwakilan KPM gitu? Jadi kalau orang awam kan biasanya nggak tahu KPM ini apa, kegiatannya apa, kok gak ketok gitu loh. Oh, Ya itu tuh. Itu kalau dari saya gitu loh Pak, dari orang awam. Kira-kira bisa dipromosikan lebih lanjut biar teman-teman yang dari Jepang yang lainnya bisa. Dari seperti lainnya. ya, jadi KPM ini sekarang masih ada dua, baru ada dua ya. Nanti akan berkembang. Jadi KPM komunitas basis mahasiswa di Surabaya dan KPM di Malang. Baru dua. Nanti ke depan kami akan buat yang di Jepang. Kami Tunggu Pak. Nah, kegiatannya apa kita? Misalnya kita ini membuat namanya penyambutan mahasiswa baru. Lalu ada persekutuan doa. Nah, di persekutuan doa itu kita sharing-sharing tentang studi, tentang masa depan, tentang mental illness tadi itu, supaya teman-teman tidak bunuh diri di kosnya menulis surat. Nah, udah sekarang aku udah nyaman dengan ini pilihanku, jangan dicari penyebab kematianku, jangan. Sehingga gabung di Oke. KPM. Siap. Gabung KPM. Sosial media tadi apa Pak? KPM Surabaya. Untuk yang teman-teman Surabaya ya. Untuk yang di Malang KPM Malang. Silahkan ikuti. Tapi kan ini Pak, saya tuh dari lahir. Ya. Iya Pak. Lahir awal sampai segede ini tuh saya di Surabaya. Nah, boleh nggak? Tapi kalau misalnya saya tuh ngikut kegiatannya KPM Pak. Nah, Dia Surabaya. oke. Jadi gini, di komunitas ini tuh apa sih? Komunitas ini adalah sebagai tempat atau keluarga kedua bagi teman-teman yang studi di Surabaya. Jadi artinya keluarga itu kan tempat untuk saling berbagi. Oke. Tapi jauh sampai utang-utangan dong. Aku katanya ngomong, kenal pinjam 100 supaya silaturahmi kita melipus ya. Ijeng dulu lah satu. Jadi fokusnya adalah teman-teman yang studi itu jangan merasa sendirian.
harus punya keluarga, harus punya tempat untuk berbagi, untuk sharing, untuk mengembangkan dan berelasi. Nah, kalau pertanyaannya tadi, kami ini dari Surabaya, keluargaku di Surabaya, apakah kami boleh gabung di KBM Surabaya? Boleh. Justru kamu sebagai penunjuk teman-teman yang buta tentang Surabaya, Tuh, terkaitnya ya Pak. tour guide-nya atau menjadi apa ya, tempat singgah, tempat berbagi, curhat juga Mas Dimas. Iya. Oh, Syukur-syukur belum jadi pacarnya ya. Meminimalisir tingkat itu tadi. oh gitu. Dengan Awalnya curhat kok nyaman gitu. boleh, boleh. Oke Pak ya. Nah, oke deh Pak. Coba saya kayaknya tertarik deh ikut. Nah, ada next event nggak Pak? Apa nih Pak? Ya, Yang terdekat ini. yang terdekat adalah persekutuan doa. Nanti teman-teman akan kita ajak lah, kita akan hubungi, kita akan sampaikan di media sosial secara masif supaya teman-teman banyak yang terlibat. Skill. Ya, yang kemarin yang terakhir itu ada acara di mana? Darmo. Di Darmo itu penyambutan mahasiswa baru, puji Tuhan kehadiran itu tembus 80 orang mahasiswa. Luar biasa kan? Begitu. Mantap tuh. Makanya banyak Chris, banyak jalan. Kan tidak semuanya cowok. Cari yang jauh lah. Iya. Oke, Mas Dimas juga mau ikut. Saya aja masih KPAR Chris. Waduh. Kami enggak mengingat. Kan habis ini saya mau ke KPPW Pak. Waduh. Padahal KPPW mau dibubarkan. Jadinya apa Pak? Jadinya pedang persekutuan gitu. Jadi satu. Ya, Berarti habis ini rencana di Surabaya apa Pak? Ini kan malam minggu Pak. oh, jadi malam minggu adalah malam yang panjang ya. Ini malam yang baik untuk apa Mas Dimas? Security. Saya tuh kalau lihat teman-teman di Surabaya itu selalu melihat, wah ini potensi ya gitu ya. Lalu kemudian saya ini sebenarnya membawa misi. Ada banyak jemaat saya itu yang jomblo. Pilihkah kami nanti dikenalkan teman-teman yang di Surabaya yang jomblo? Boleh Pak, nanti catat nomornya Chris. Chris nanti kan ya Chris ya. Ada di bawah ini. Nah, dibayarin teman-teman ya. Di bawah ini gorengan ini. Banyak tuh Pak yang di Lamongan di Surabaya. Gimana sih? Banyak tah teman-teman dari Lamongan yang di Surabaya. Cukup banyak. Jangan semua atau cowok? Ada cowok, ada cewek, Cowok. ada yang di studi di UNESA, ada yang di ITS, ada di BPNS, ada di Hang Tuah. Sudah di mana lagi? Ada di ini. UPN. Tahu. Ayo, kamu nggak tahu nih? Ayo, Dan ada menerjemahkan. Kok jadi saya yang disalahin ya? Sangat panas. Makan dulu, makan. teman-teman. Ayo Pak, mau gue banget loh, iya. Ini saya minum wait saya. Terima kasih teman-teman. Perjalanan dari jauh dari Lamongan ya. Iya. Sama nggak? Pernah ke Lamongan? Saya pernah Pak, terakhir ke Lamongan tuh saya ke WBL Pak. Oh, WBL itu bukan Lamongan. Oh, bukan ya. Oh itu namanya wisata bahari Lamongan Pak. Iya, Pantai Utara ini. Iya. Oh ya sudah kalau gitu kapan ya? Minggu kemarin Pak saya dari Lamongan, tapi cuma lewat aja. Oh, lewat ya. Saya tol gitu, oh ini Lamongan. Waduh, hanya lewat. Aku diurus. Lewat. Iya. Jadi kan sama keluarga di sini nanti Pak. Ya, saya sama keluarga kebetulan saya sedang diminta teman-teman di KPPM Yun untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah gabungan pemuda. Nah, ini yang menarik ya. Beberapa gereja itu sudah tidak ada ibadah pemuda. Bisa Pak? Ada beberapa gereja yang Kita sudah JW Pak. GKJW. Yakin Pak? Yakin. Kenapa? Karena memang pemudanya itu Oh iya. banyak yang merantau, banyak yang jadi bukan karena mereka nggak mau ibadah ya, tapi karena sudah tidak ada orang. Jadi kalau GKJW Ngagel ini masih ada PD, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Jadi teman-teman harus saling support, terus dihidupkan, juga jaring semua orang supaya ikut terlibat. Tapi memang ada masanya Pak ya kayak gitu tuh Pak. Jadi ada yang pergi keluar untuk bekerja, untuk kuliah.
jadi kayak semacam terputus gitu Iya tahunnya. betul. Kembali jadi Adi Yuswo. Udah ya. Biasanya malah kembali dilayani Diana. Bener. Aduh. Tapi gini ya teman-teman. Pergi mental illness dia berarti ya. Ya, jadi di tempat pemuda itulah sebenarnya salah satu solusi untuk meminimalisir mental illness. Karena pemulihan mental illness itu bisa terjadi dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Ingat ya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan itu sebenarnya ada dua hal. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama. Ini dua hal ini dapat. Sehingga teman-teman yang mengadakan PD, ibadah-ibadah di gerejanya bersama pemuda itu satu nilai, satu kesempatan, satu anugerah yang terus dihidupkan. Oke ya, Oke Pak. Sesama dengan Tuhan. sama dan Tuhan. Oke. So sober-sober dimanapun kalian berada, ingat ya. Jadi tadi Pak Dika udah bilang kalau misalnya bersekutu dengan Tuhan itu yaitu dua arah ya, kayak salib itu kan. Jadi satunya ke Tuhan, terus lalu ke manusia. Jadi bersekutu itu tidak hanya kita fokus ke udah aku pokoknya ke Tuhan aja gitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi ya juga ke teman-teman, ke saudara-saudara kita yang seiman. Jadi supaya kita tuh bisa saling bertumbuh bersama. Iman kita bisa semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin ada temennya yang wah ini kayaknya aneh deh, udah mulai dia suka menyendiri misalnya. Nah, coba deh Kak, kita kan dikasih karunia Tuhan mata dan juga telinga untuk melihat dan juga mendengar kondisi di sekitar kita gitu. Jadi kita coba untuk dekati gitu kan, coba kita dengerin nih apa sebenarnya yang dia itu sedang misal mengganggu pikirannya, ataupun tadi misal ada patah hati lah apa. Nah kita coba untuk bisa bertukar cerita supaya dia juga semakin lega, walaupun misalnya nggak ada solusi nih, tapi setidaknya dia bisa lega gitu. So tetap terus pantengin podcast Forum Kepus episode selanjutnya. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.